زملائ الأعزة قبيل البداية حيا بنا نحمده ونستعينه سبحانه وتعالى حمدا بلا غاية ومدحا بلا نهاية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Syukur alhamdulillah, monggo Bapak Ibu saudara-saudara jadi kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sembari menyanjungkan sholawat untuk kehadiran kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang oleh karena keduanya malam ini kita bisa hadir di tempat yang mulia Masjid Al-Bahrawi. Laras untuk memenuhi panggilan Allah lewat banyak acara. Ada sholat jamaah isya, ada tahlilan, ada kirim doa, ada peringatan maulid, ada snack dan macam-macam. Kalau saya gabung berarti apa ini acaranya? Peringatan maulid dan kirim doa. Intinya ngaten nggih. Doa untuk siapa? Ya siapa saja, terutama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentunya beda doanya. Buat junjungan kita doanya tiada lain adalah sholawat. Kalau secara jujur Bapak Ibu biasanya kalau doa, ya Allah berikanlah harta kepada kami, banyaklah anak-anak kami, pinterkan anak-anak kami. Nabi bukan. Kalau kita cukup membaca sholawat, dan dengan sholawat ini kita akan mendapat jaminan dari Rasulullah berupa syafaat dunia akhirat. Berapapun sholawat yang kita baca, minimal 1 kali. 1 kali saja enggan membaca sholawat, kata Nabi, itulah sepelit-pelitnya orang Islam. Orang beriman enggan membaca sholawat adalah orang beriman yang bakhil. Maka dalam rangka memperingati maulid, kalau bisa dalam keseharian kita memperbanyak sholawat, minimal sallallahu ala Muhammad, minimal. Dan masih banyak sholawat-sholawat lain. Dengan minimal sholawat itu saja bisa mendapatkan syafaat, apalagi lebih baik, lebih kuantitasnya maupun lebih kualitasnya. Yang bertanya banyak langsung, oh enggak ada, apa cuma saya? Kalau yang utangnya banyak disarankan membaca sholawatnya 1000 kali sehari. Kuat nggak? Kuat nggak? Kalau nggak kuat boleh dicicil. Kayak utang kan Bang Edi dicicil. Dibagi 5 kan kita sehari sholat 5 kali. Isya, subuh, duhur, asar, maghrib. 200. Saya ulangi. Saya usah durunge 100 bareng 100 200. Niku nek mboten kuat kontan. Boleh dicicil. Kalau sudah terbiasa baru cash sehari 1000 sholawat.
Kalau belum terbiasa cash, biasanya belum sampai 1000 sudah tertidur. Saking nikmatnya membaca sholawat, minimal sallallahu ala Muhammad 1000 kali bagi yang utangnya banyak dan pengen cepat lunas. Amin. Gak usah risau, gak usah minder, gak usah terhina kalau banyak utang. Di satu sisi kalau banyak utang harus bangga, Pak, karena dekat dengan Allah. Kan sering berdoa, ya Allah lunaskanlah utangku ya Allah, dekat sama Allah. Belum tentu loh orang banyak dekat dengan Allah, mungkin gak berdoa orang dekat orang doa, belum tentu. Maka tidak perlu hina, justru itu harus dekat dengan Allah. Syukur sih nggak punya utang ya, karena utang itu juga masalah. Nabi dulu pernah punya utang, Pak, sama orang Yahudi lagi. Coba Baitul Mal kosong, Nabi utang gandum sama orang Yahudi pendeta lagi. Jangka waktunya 3 bulan, 3 bulan sudah datang belum bisa nyaur, Pak. Ditagih pendetanya, Nabi bilang belum ada, langsung dicekik tali Nabi sampai hampir nggak bisa bernafas. Itu Nabi. Maka kalau bisa sih jangan berutang. Terpaksanya berutang, minta izin kepada Allah, minta tolong dan minta ampunannya. Di antaranya dengan sholawat minimal 1 kali. Lebih banyak lebih bagus, lebih berkualitas lebih bagus. Pakai senandung boleh tidak? Kan banyak yang bertanya, bahkan ada yang melarang. Yang dilarang Bapak Ibu ketika ada orang sholat. Tapi kalau menjadi media pembelajaran seperti pengajian seperti ini, boleh-boleh saja. Ibu di rumah sambil masak, kalau ngilisi kerambil, atau ngaruh kerambil sholawatan, saya monggo silakan sholawat yang mana? Sholatullah salamullah ala rasulillah. Janjane itu selawat Jibril sing badan niku sing asraqul badaru alaina, ketika menyambut Nabi baru datang dari Madinah, dari Mekah ke Madinah hijrah. Biasanya nak sunatan dino niku. Sunatan teko. Dino mantenan cocok boten? Mantene teko asraqul badaru cocok mawon nggih. Masih ora cocok mergo ora kulino. Kula teng sastra kusuman 20 tahun membangun yasinan sudah sekali niku. Mergo ngerti nek dikirane nek yasinan orang mati, Pak. Wah, banyak nek yasinan untuk orang mati saja. Ternyata buat nikahan cocok, Pak. Sunatan ya cocok. 20 tahun baru terbentuk. Ini saniki malah bubar pengajian. Kula nganake pengajian yasinan. Jadi satu menit ceramah yasinan dulu, terus baru pengajian. Dikaji isinya apa? Kapan-kapan nih kalau ada waktu kita kaji isi surat Yasin itu apa. Kan kita sering baca Yasin nih, tapi kadang nggak tahu isinya apa. Kapan-kapan boten janji, insya Allah. Ada juga salawat yang lain. Salawat apa nih? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqadu wa tanfariju Betul
nariyah. Nah, sejarahnya bukan. Sholawat nariyah ini sebenarnya bentuknya syair yang dibuat oleh seorang ulama bernama Syekh Nariyah. Orang ini simpatik dengan Nabi. Orang melu perang Pak, wedi, tapi prihatin melihat Nabi, kasihan dia dicaci maki, dihina, sekarang malah mau perang di perang Badar Pak. Lalu malam itu Syekh Nariyah membuat syair namanya Sholawat Nariyah. Dibaca 19 kali di malam itu, kemudian barokahnya Allah turunkan hujan. Hujan yang berbeda Pak. Di kubu pasukan Nabi hujannya rintik-rintik, sejuk, tenang, mare ngantuk Pak, liar-liar. Maka Nabi dan pasukannya tertidur. Enak. Di kubu musuh kafir Quraisy hujan deras Pak, badai banjir, becek, tendanya tuambrol. Makanya pagi harinya ketika perang, sing wong kafir tuh kesel, orang turu hujan deras. Pasukan Nabi malah sebar bubar. Wah, gampang sekali perang Badar dimenangkan oleh pasukan Nabi. Hanya dengan 314 personil mampu mengalahkan 1000 pasukan orang kafir di perang Badar. Di antaranya berkat Sholawat Nariyah. Ikut ceritanya Pak. Semua orang itu ya orang kafir. Nah, dengan sholawat Bapak Ibu, insya Allah kita mendapatkan syafaatnya dunia akhirat. Ada yang masih punya anak kecil? Bayi? Sulit tidur? Nah, nanti malam dicoba dengan sholawat. Saya sudah mencoba Pak. Dulu anak pertama saya turu angel banget Pak. Nang ora dipangku tengkuruk boten turun Pak. Dipangku tengkuruk bokonge tak pupuk karo sholawatan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Sing nomor loro angel malih ora trimo lungguh ngadeg Pak. Madeg mburi pokoke tak njaro sholawatan. Ya Rasulullah ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daradi Pak kan pernah kesana nih. Belakang mall ada lapangan tenis Pak. Aku lo naik bumi mumpung lapangan tenis kalau ngumbar si nomor telu nih Pak. Ini orang kabur lagi untuk. Ya kalau sholawatan. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daradi
Disolawati rasa turu to, Pak. Malah tambah kali. Kita 65 berkat solawat. Ngapunten Bapak Ibu, suara kula terus serak-serak kering nggih. Rekaman terus. Sak tekane nggih. Nah, itu diantara manfaat solawat yang kalau Bapak Ibu sering baca, tiap orang punya pengalaman sendiri. Ya, orang beda-beda. Yang sama adalah syafaatnya dunia akhirat. Ketika di dunia akan dimudahkan oleh Allah berkat sering membaca sholawat. Ketika sakaratul maut, Nabi itu berada di samping kita, cuma kita nggak lihat aja. Nabi juga memberikan syafaat agar dimudahkan ketika sakaratul maut. Bahkan ketika umatnya lewat jembatan Shiratal Mustaqim, Nabi juga selalu berdoa. Karena kalau tidak, Bapak Ibu, hampir dipastikan orang itu pasti tergelincir dari jembatan Shiratal Mustaqim. Karena jembatan Shiratal Mustaqim itu tipisnya seperti rambut dibelah 7, tajamnya seperti 1000 pedang. Siapa yang bisa melewatinya? Hampir tidak ada, Pak. Tapi kita bisa melewati kalau ada 3, Bapak Ibu. Yang 2 kendaraan, yang 1 syafaat dari Nabi. Kendaraannya apa? Kendaraan yang pertama hewan kurban, Bapak Ibu. Maka persiapkan mulai dari sekarang yang belum pernah menjadi sohibul, menjadi panitia terus. Ngapunten nggih, sekarang diniati nyicil. Bisa beli hewan kurban, monggo milih sapi boleh, kambing boleh, onta boleh. Usahakan yang bagus, gemuk, karena mau dinaiki, anak cempel ambrun sapi. Rasanya nyangan kalau bisa, disuruh pengering yang nyangan. Yang kedua, masjid, Bapak Ibu. Masjid yang tempat kita ibadah jamaah besok menjadi kendaraan kita ketika lewat di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Supirnya sapa niki? Monggo Pak Haji napa sinten? Kula tak moncengken mburi ra apa-apa. Sing penting selamat. Di samping masjid dan hewan sembelihan kurban kita, Nabi juga memberikan syafaat. Nabi berada di makom yang sudah disediakan Allah dan berdoa, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Dunia akhirat, Bapak Ibu, itu tanda Nabi kita cinta kepada kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, cintanya kepada umatnya tiada banding, tiada tanding. Cintanya kepada umatnya tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Maka sangat wajar kalau kita harus mencintai Nabi, di antaranya dengan banyak membaca sholawat. Jangan bilang sholawat sunnah ya. Hati-hati. Kula ajeng taken sunnah niku napa? Biasanya niku nek dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa nggih. Niku sunnah biasanya. Yuk main logika. Barang siapa membaca sholawat akan mendapatkan syafaat. Pakai logika. Berarti kalau tidak membaca sholawat dapat syafaat apa tidak? Nah, rugi. Jadi kalau mengerjakan dapat pahala, tidak mengerjakan tidak apa-apa, rugi. Jadi jangan bilang sunnah. Kenapa milih ruginya? Kerjakan karena mendapatkan syafaat. Sunnah itu, Pak, kadang seperti orang makan. Wajib niko segone, sunnah niko lawe. Sego niko pinten sak piring? Ana sing 3.000, ana sing 5.000. Coba nek lawuh.
Sekolah di wonten nggih. Tenang keringan nggih. Sak pokok. Ane lawe coba nggih. Ane tong sayang ngene Pak Parto iso 30.000. Dulu ngene Bu Saring niku ya bakar macam-macam. Melalui larang sunai. Maka jangan main-main dengan sunnah. Dan niatkan kalau kita bersolawat itu pertanda kita juga cinta kepada Nabi. Karena Nabi juga cinta kepada kita dunia akhirat. Sampai-sampai Bapak Ibu, Nabi itu tiap hari mengamalkan doa. Ini kalau doanya saya sampaikan kepada panjenengan asing diamalkan betul. Insyaallah. Insyaallah ya. Amalkan betul. Janji ya. Doanya begini. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan miskin. Matikan kami dalam keadaan miskin. Dan kumpulkan kami di akhirat bersama orang-orang miskin. Ayo, si mau janji dilakoni. Siap. Nabi Bu, tiap hari doanya, ya Allah, hidupkan kami dalam kondisi miskin. Nabi tidak minta kaya coba. Apakah ada peluang kaya? Ada. Dulu Nabi sudah kaya. Nah, ketika melamar Khadijah pas kawinan Bapak, 100 ekor onta merah coba. Kita kalah, kita nak kawin seperangkat alat sholat. Berbuatlah di wajah Quran desa sedang hilang. Nabi mas kawinnya 100 ekor onta merah kaya. Tetapi karena doanya Allah kabulkan jadi miskin. Bahkan ketika meninggal juga miskin. Tapi harapannya Bapak Ibu ketika di akhirat berkumpul dengan orang-orang miskin. Nah, kabar baik bagi orang-orang miskin, insya Allah besok bersama dengan Nabi. Nabi bilang besok orang-orang miskin bersamaku seperti 2 jari. Nabi ini aku dan ini orang-orang miskin. Si sugi nanti orang ngerti. Saya ojo nesu dulu. Yang sugi pun insya Allah bisa masuk surga. Nih sabar, karena jarak masuk surga antara orang miskin dengan orang kaya 500 tahun. Orang miskin cepat hisabnya, ada apa-apa. Ibarat kita pergi ke luar kota, orang duwe sanggup, orang bawa tas, dompet, ATM, apa yang lompat cepet banget, lompat cepet banget. Nah, saya sih barangnya oke, kaya 5 koper asli banget, dihisap dulu jatuh. Apalagi yang punya jet, wah sulit banget ya. 500 tahun Pak jaraknya. Nunggu yang miskin masuk surga dulu, yang kaya baru dihisap. Nah dicekel loh Pak. Pulau Kendala dicekel Pak. Motornya, nah orang tidur. Nah nanti Bapak Ibu ya. Jadi ada harapan. Maka kenapa Rasulullah miskin agar bisa ditiru? Kalau Rasul kaya tidak bisa ditiru Pak. Jadi Rasul tahu diri, sadar saya Nabi yang harus ditiru umatnya, maka saya harus miskin. Coba kalau Nabi kaya, banyak yang tidak bisa niru. Nabi naik jet misalnya, ada masih bisa niru. Karena Nabi miskin, naik onta, banyak yang bisa niru. Itu rahasianya. Dan kenapa Allah memilih Rasul dalam bentuk manusia? Agar hidupnya bisa secara manusiawi. Apa Allah tidak bisa menurunkan Rasul dalam bentuk jin? Bisa. Coba Allah turunkan Nabi bentuknya jin. Saya yakin seluruh dunia akan beriman semua. Tapi keimanannya bukan karena ketaataannya. Karena serem, putih, Rasulnya jin.
sangar, serem, sadis, diktator, maksa-maksa, karuan beriman semua. Tapi kan semua yang alami kalau Rasulnya sesama manusia. Dan miskin lagi Bapak Ibu. Nabi itu miskin, sering tidak makan Pak. Jadi kalau berkunjung ke rumah istrinya nggak ada makanan, Nabi puasa. Niatnya dadak Pak, puasa. Kalau ada makanan, kadang sarapannya cuma seteguk air zam-zam, 3 biji kurma, sepotong roti. Roti keras Pak, sing murah, bukan yang 400.000, bukan. Keras rotinya itu. Ketika tidur di atas pelepah kurma, kadang sampai bekas di pipinya, tidak di kasur yang empuk. Rasa tangi dan panjenengan itu. Itu Nabi Bapak Ibu, Rasul yang kita cintai, yang cinta kepada kita, hidupnya sederhana. Dan di tengah kemiskinannya Allah pernah menantang. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wonten di Quran. Surat nomor. Terus. Ya Muhammad, kata Allah, kalau engkau pengen kaya, katakan saja, itu Jabal Uhud akan aku jadikan emas. Dalam kitab itu ada Pak, Jabal Uhud menawarkan diri menjadi gunung emas untuk Nabi Muhammad kalau ingin kaya. Ya Muhammad, kalau engkau pengen jabatan, pengen kedudukan, pengen pangkat, bilang saja akan aku angkat jadi raja di raja, king of king. Ya Muhammad, kalau kamu ingin wanita cantik, katakan saja, pilih yang mana, aku akan beri wanita-wanita cantik. Gak usah nulis-nulis di mass media. Apa jawaban Nabi Muhammad Pak? Ya Allah, kalau memang Engkau akan berikan kedudukan, berikan jabatan, berikan pangkat, beri aku pangkat yang tertinggi. Ya Allah, kalau Engkau ingin memberikan harta kekayaan, berikan aku harta yang banyak. Dan bila Engkau ingin memberikan kepadaku wanita cantik, berikan aku wanita yang paling cantik sedunia. Tapi ya Allah, semuanya tidak akan memberikan kebahagiaan kepadaku. Aku tidak akan senang selama ada satu umatku yang masuk ke dalam neraka. Coba Bapak Ibu, Allah tawarkan kekayaan, Nabi tidak tergiur. Allah tawarkan jabatan, Nabi tidak terlena. Allah tawarkan wanita, Nabi tidak ngiler. Nabi mengatakan, ya Allah, kalau Engkau berikan semuanya, tidak akan bisa menyenangkanku kalau masih ada satu umatku saja yang masuk ke dalam neraka. Jadi Nabi tidak terima Pak, kalau ada umatnya satu saja masuk neraka. Ini bukti betapa cintanya Nabi kepada kita. Tidak rela kalau kita ada yang masuk neraka. Jadi beliau tidak terima jadi orang kaya. Kan tidak ada orang seperti Nabi. Kadang ada orang kaya tapi tidak lupa, tapi lupa dengan rakyatnya. Ada orang pangan lupa dulu yang milih siapa. Gitu Bu. Nabi tidak. Cintanya kepada umatnya luar biasa. Bukti yang lain Bapak Ibu, saya tunjukkan ini betapa cintanya Nabi kepada kita ketika hendak ajal. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal sama dengan hari kelahirannya, di waktu subuh adzan dikumandangkan oleh Bilal. Setelah adzan selesai, sebagian sahabat melakukan sholat sunnah qobliyah, sebagian yang lain zikir sambil menunggu kedatangan Nabi untuk mengimami sholat jamaah subuh.
Lantaran ditunggu lama Nabi tidak datang-datang, akhirnya Bilal menjemput Nabi. Sampai di rumah, ada Pak Bilal, ya Rasulullah, jamaah sudah menunggu. Kata Nabi, ya Bilal, sakitku sudah agak parah. Aku tidak bisa mengimami lagi di masjid. Kembalilah ke masjid, katakan aku tidak bisa mengimami dan mintakan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam. Kata Abu Bakar, aku nggak mau jadi imam kalau masih ada Nabi Muhammad. Ini namanya etika, Pak. Orang serobot-serobot ya. Abu Bakar tidak mau jadi imam, akhirnya satu masjid nangis semua, Bapak Ibu. Sholat sebelum pada nangis semua. Sampai tangisannya terdengar oleh Nabi. Nabi bilang kepada Fatimah, ya Fatimah, ada apa di masjid kok orang pada nangis semua? Lalu Fatimah ke masjid, lihat orang pada nangis semua, pulang dan cerita kepada Nabi, ya Rasul, mereka nangis semua karena tahu saat berpisah akan datang. Kalau begitu kembali ke masjid, panggil Bilal untuk menjemputku, kata Nabi. Terus Bilal menjemput Nabi. Sampai begitu ceritanya. Bilal menjemput Nabi di papa sampai ke masjid untuk mengimami sholat subuh. Sholatnya tidak lama, Pak, karena Nabi sedang sakit. Nabi sendiri juga mengajarkan kalau jadi imam sholatnya tidak usah lama-lama, karena makmumnya tidak sama. Ada yang punya penyakit darah tinggi, kalau sujud kelamaan jungkel. Ada yang kakinya gagal karena sudah janji ada orang datang mau lunasi utang. Itu kalau jadi imam. Tapi kalau sholat sendiri, silakan sepanjang yang kamu mau, kata Nabi. Caranya Anwar Zaid, wale. Setelah sholat jam 10 pagi, Nabi pidato di hadapan para sahabat. Konon sejarah mengatakan yang hadir di waktu itu jumlahnya 20.000. Allah berikan mukjizat, Nabi pidatonya bergema dalam radius 2 km. Jadi kayak dari sini sampai Keraton ya, 2 km. Belum ada mic, belum ada speaker. Nabi suaranya bergema. Pidatonya begini, Bapak Ibu. Wahai umatku, rasa-rasanya saat berpisah hampir tiba. Bila di antara kalian pernah ada yang aku sakiti, balaslah aku sekarang. Dan bila ada di antara kalian yang pernah aku ambil hartanya tanpa alasan hak, tagihlah, ambillah sekarang harta saya. Itu pidato Nabi, Pak. Pidato terakhir sebelum meninggal dunia. Coba Bapak Ibu, mana ada pemimpin seperti Nabi Muhammad ketika hendak meninggal, pidato di depan umatnya mengatakan, barang siapa di antara kalian yang pernah aku sakiti, balaslah saya. Apa ada seorang presiden seperti ini minta disakiti umatnya? Gak ada.
Barang siapa di antara kalian yang pernah aku ambil hartanya tanpa alasan, sekarang gantian ambil hartaku. Apa ada presiden seperti ini? Gak ada. Hanya Nabi Muhammad. Maka suasana hening, sunyi. Tiba-tiba dalam kesunyiannya ada seseorang yang angkat bicara. Saya ya Rasul. Orang ini sesuai dengan namanya, orangnya hitam, orang Afrika, namanya Sawak. Ada apa Sawak? Ya Nabi, dulu ketika perang Rasulullah, engkau gak lihat kalau aku di belakang onta, ketika mencambuk aku kena cambuk. Lalu bagaimana? Ya saya nuntut balas. Sahabat bilang saya nuntut balas. Wah, sahabat itu marah itu. Umar itu manggil, suruh Nabi nyari cambuk sambil manggil. Kata Umar, ganti saya aja yang dicambuk, gak usah Nabi. Orang mau berpisah malah minta balas. Kata Nabi, ya Umar, biarkan dia kena cambuk aku, biar aku kena cambuk dia. Silakan sahabat. Saya bilang, ya Rasul, dulu waktu aku kena cambuk, saya nggak pakai baju. Lalu ya sekarang gantian, Rasul juga pakai baju. Jadi Nabi hanya buka baju, Pak. Begitu Nabi buka baju, sahabat ini lari mengejar Nabi. Cambuknya dibuang, lalu Nabi dipeluk, diciumi semua badannya. Sampai semua sahabat heran, ada apa ini? Lalu sahabat bilang, ya Rasulullah, saya tahu kita akan berpisah. Rasul pasti masuk surga. Kalaupun saya masuk surga, mungkin surganya beda. Itu kalau masuk surga. Kalau masuk neraka, pasti kita tidak akan bertemu. Maka sebelum berpisah ya Rasul, izinkan kulitku yang indah ini bersentuhan dengan kulit Anda yang mulia. Maka di tengah keharuannya Nabi mengatakan, wahai umatku, siapa yang ingin melihat penduduk surga, lihatlah sahabat. Dia cinta betul kepadaku. Kuncinya Bapak Ibu, cinta kepada Nabi, jaminannya adalah surga. Ibu-ibu dengar boten? Dengar. Boten apa-apa ya, mangke kula tahu orang jelas nih. Karo Pak siji. Setelah pidato, Nabi kembali ke rumah, istirahat, dan bilang kepada Fatimah, ya Fatimah, kalau nanti ada tamu, bilang Abah tidak terima tamu. Baik ya Abah. Nabi istirahat, Fatimah menungguin. Tiba-tiba ada orang ngetuk pintu, Pak. Begitu Fatimah membuka, orang ini mau menunggu Nabi. Kata Fatimah, Abah sudah tidak terima tamu lagi. Mana orang ini? Katakan saya yang datang. Melihat roman mukanya serem, sangar, sadis, bengis, Fatimah takut lari. Lalu bilang, Abah, ini ada tamu. Aku sudah bilang Abah sudah tidak terima tamu. Dia malah bilang, katakan saya yang datang. Siapa ya ayah? Kamu tidak tahu Fatimah? Tidak ya. Yang datang itu Pak, hatimul lazat wa qatimuz zahwa. Yang datang itu Pak, yang menghancurkan segala kelezatan dunia, yang memisahkan apa yang kita cintai. Yang datang itu Pak adalah malaikat maut. Suruh dia masuk. Masuk malaikat maut. Kata Nabi, ya malaikat maut, apa sudah datang saatnya? Sudah ya Rasul. Aina Jibril, di mana malaikat Jibril? Malaikat Jibril OTW ya Rasul. Belum datang, lagi perjalanan. Nah, begitu malaikat Jibril datang, Nabi bilang, ya malaikat Jibril, kalau aku sebentar menghadap Allah, kebesaran apa
Jibril bilang, ya Muhammad, tidak usah khawatir. Malaikat sudah menunggu berbaris di langit. Pintu langit sudah terbuka. Surga sudah siap menyambut kedatangan ruhmu yang suci ya Muhammad. Kata Nabi, itu saya ya? Iya. Nah, umatku gimana? Umatku gimana? Coba Bapak Ibu, sudah di depan malaikat Jibril, di depan malaikat Mikail, hendak dijemput masuk surga, Nabi masih mikir umatku bagaimana? Apa ada orang seperti ini? Pemimpin seperti ini zaman sekarang? Nggak ada. Dari dulu nggak ada, hanya Nabi saja. Maka begitu ada kabar dari Allah, umatku juga tidak perlu khawatir. Umatku yang Muhammad aku haramkan masuk neraka. Bahkan umat-umat yang lain aku haramkan masuk surga sebelum umatmu dulu yang masuk surga. Coba Bapak Ibu, walaupun kita ragil umat terakhir tapi masuk surganya duluan, siapa yang menjamin? Nabi. Maka kita gak usah khawatir Pak, gak usah cemas. Insya Allah semuanya masuk surga. Amin. Pertanyaannya, masuk surganya kapan? Ini kok sih beda-beda nih kan? Jangan pengen cepat apa sini? Untung jawabannya sini cepat, saat ini gelem boten. Nah gelem tak daftar deh. Baik Jibril, saya sudah siap. Mikail, saya sudah siap. Lalu mulai ditarik ruhnya sampai di mata kaki, sampai lutut, sampai paha, sampai dada, sampai di tenggorokan. Fatimah dekatkan telinganya ke bibir Nabi, merekam ucapan terakhir sebelum beliau wafat. Hanya 3 kalimat Pak. As-sholat, as-sholat, an-nisa, ittaqun nisa, ummati, ummati. Sholat, jaga sholat. Wanita, lindungi wanita. Umatku, umatku. Itu yang diucapkan Nabi ketika hendak ajar. Mana ada pemimpin dunia yang ketika hendak ajar menyebut umatnya? Tidak ada. Napoleon Bonaparte, singa daratan Eropa, ketika meninggal dunia, apa dia nyebut bangsanya? Tidak. Yang dia sebut Margaret Josephine, Margaret Josephine kacauannya. Adolf Hitler, gagah perkasa, ketika meninggal dunia, apa dia menyebut bangsa Jerman? Tidak. Apa dia menyebut suku Arya yang dia guna-guna? Tidak. Yang dia sebut Eva Braun wanitanya. Begitu pula Kaisar Julius, ketika mati yang dia sebut Cleopatra. Nabi meninggal tidak menyebut istrinya, tidak menyebut anaknya, tidak menyebut hartanya, tidak menyebut istananya. Yang dia sebut umatku, umat kita yang disebut Bapak Ibu. Itu berarti cinta betul kepada kita. Bahkan sebelumnya as-sholat dulu dia pesan as-sholat, as-sholat, sholat, jaga sholat. Betapa pentingnya sholat, pesan Nabi ketika hendak meninggal dunia. Sholat, jaga sholat. Sholat artinya baik sholat individu, jaga sholat adalah sholat berjamaah. Itu pesan Nabi. An-nisa ittaqun nisa, wanita lindungi wanita. Jangan betul sampai Bang ya. Jangan tidak disebut Bang. Biar diganti ummati berarti kabeh. Jenengan tugasnya melindungi wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki melindungi wanita, suami melindungi istri. Ojo dibalik. Ya. Yang sudah berkeluarga suaminya melindungi istrinya, yang belum berkeluarga laki-laki melindungi wanita. Ini ora dirangkul digandeng boten. Hati-hati Bapak Ibu. Jogja sudah darurat remaja. Pemerintah sudah mengesahkan undang-undang akan bagi-bagi kondom gratis Bapak Ibu. Ngeri boten? Kondom gratis Pak.
berarti kan kon zina loh. Men boten hamil loh Pak. Yang penting kau kondom. Waduh. Kemudian ada murid nanya, Pak, bagaimana caranya biar tidak hamil? Wah, saya langsung marah Pak. Ya nggak usah berhubungan. Aku ngerti. Takon ngono ki karepe pengen dapat pembelaan. Pakai kondom. Karepe ngono belum kurang gelem. Ya jangan berhubungan. Mana aja. Nggak usah pacaran. Takon niku bagaimana biar tidak hamil Pak? Ya nggak usah berhubungan coba. Ini kono mesti karepe pakai kondom tuh. Sorry. Hati-hati Pak Bu, putrane jenengan sing putu tuang nggih dijaga. Sebentar lagi ada bagi-bagi bansos ning kondom bansos. Sing guyu apa nih? Yang kedua di Jogja sudah ada 23 outlet. Jumlahnya 23 outlet minuman keras Pak. Minum di tempat. Saya belum melacak di mana saja, tapi saya tahu alamatnya di Utaparani. Yang baru Utaparani 2, yang di Jalan Gejayan, selokan rodo ngalor mlebu ngulon sithik. Nah niku sing Jawa ayu-ayu Pak, niku lho mboten wani mlebu ndak tergoda. Wong lewat tok niku. Sediakan miras Pak. Yang satu lagi di Jalan Monjali, batas kota persis kulone madhep netan niku. Kulon mengunjungi 2 Sekon Joko. Yang 21 baru ada alamat di Jogja Bapak Ibu. Nah bagi yang belum bersuami, begitulah cara melindunginya. Jangan diterima, hati-hati. Pesan Nabi An-Nisa ittaqun nisa. Pesan ketika hendak meninggal dunia berarti namanya wasiat. Wasiat harus dilaksanakan agar mendapat syafaat selain membaca sholawat. Itu betapa pentingnya Nabi khawatir dipesankan ketika hendak meninggal dunia karena cintanya kepada umatnya. Nah, coba nggak ada pemimpin dunia seperti beliau ketika hendak meninggal dunia masih menyebut umatnya. Bahkan ketika hari kiamat saja Bapak Ibu, kiamat selesai, semua orang sudah meninggal dunia, Allah bikin panitia akhirat. Panitianya dari para malaikat, karena makhluk pertama yang dihidupkan setelah kiamat adalah para malaikat. Allah perintahkan kepada malaikat Ridwan, ya Ridwan siapkan surga, akan aku masukkan orang-orang yang rajin sholat, yang rajin ngaji, yang suka melindungi wanita. Mari siapkan neraka, akan aku bakar koruptor-koruptor yang suka minum minuman keras, yang suka membunuh. Siapkan semuanya. Jibril dan Mikail, kamu turun ke dunia, cari ruhku, kekasihku Muhammad. Cari turun ke bumi. Bumi sudah rata Pak, jadi sulit nyarinya. Jibril berdoa, ya Allah mudahkan aku ya Allah. Maka bumi terbelah, kemudian tampak jenazah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bangun dari kubur seperti orang bangun tidur, ucap-ucap meripat itu. Contoh ngaten-ngaten. Tengok kanan malaikat Jibril, tengok kiri malaikat Mikail. Lalu Nabi bertanya, ayya yauma hadza ya Jibril, ini hari apa ya Jibril? Ini hari hadza ma wa'ada rahmah, hari yang Allah janjikan ya Muhammad. Yaumul ba'ats, yaumul ba'ats. Hari pembalasan. Ya Jibril, kalau ini hari pembalasan, umatku di mana? Coba Bapak Ibu, dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat. Tanya ini hari apa? Hari kebangkitan. Yang Nabi tanyakan pertama kali, umatku mana? Kalau misalnya yang dibangkitkan jenengan Pak, ajeng takon umatku mboten Pak. Arane umat anakku ndi paling ngateni, bojoku ndi, HP-ku ndi paling ngateni. Kowe tani terus sing digoleki malah HP-ne. Bojone mbok ora ning ndi, HP-ne kurayangan ning ndi. Nabi bertanya umatku mana? Itu menunjukkan betapa cintanya kepada umatnya. Kok jam 09.00 nggih? Nggih, ngapunten nggih.
Ini temanya berarti bagaimana kita mencintai Nabi, karena Nabi yang kita cintai, cintanya kepada kita benar-benar cinta. Kalau Nabi benar-benar cinta kepada kita, maka kita cinta kepada Nabi juga benar-benar cinta, bukan cinta-cintaan. Kalau kita cintanya Nabi cinta-cintaan, sahabat, kalau nanti masuk surga, dapat surganya surga-surgaan. Maka kalau pengen dapat surga beneran, cintanya juga cinta beneran. Bagaimana cara mencintainya? Di antaranya seperti yang pertama tadi, banyak membaca sholawat. Yang kedua, mengamalkan warisannya. Apa warisannya? 3: Quran, sunnah, ulama. Insya Allah di lain kesempatan akan kita bahas tentang Quran, sunnah, dan ulama. Boten jajan ya, tergantung jenengan nek tundang itu konek boten boten. Ya sekedar to be continue. Kelanjutannya insya Allah tentang Quran, sunnah, dan ulama. Berkatan Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan kita menjadi umat terbaik, menjadi umatnya Nabi Muhammad, mendapatkan syafaatnya, masuk surga, terutama semua jamaah yang berada di Masjid Al-Bahrawi. Di dunia kita bersaudara, di surga kita bertetangga. Amin ya rabbal alamin. Oh sekalian doa nggih. Monggo. Ala hadiniyah wa syafa'atillahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat wa hadimul lazzat wa qati'ul syahwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi 'ainin sahira wa fi a'yunin nasi kabira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. حي على الصلاة.
الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر